Ustazah izin ya, ulang sebentar aja. Kasihan saudara-saudara kita yang baru masuk ya. 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Allah sudah kasih waktu sama dia 24 jam. Tapi dia ngerasa apa? Dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Semakin dia bekerja, semakin dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Yang kedua, apa dia Ustazah? Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Orang kalau lihat dia, ayah, bunda, abang, kakak, udah kerasa dia kalau misalnya orang ini orang yang jahat, orang ini orang yang tidak baik. Kenapa Ustazah? Karena Allah cabut nur cahaya dari wajahnya. Ya Allah. Yang ketiga, apa dia Ustazah? Segala amal baik yang dia lakukan tidak dapat pahala. Walaupun dia suka nolong orang, walaupun dia suka bersedekah, kalau dia tinggalkan sholat, apa yang dia lakukan sia-sia, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa Ustazah? Doanya tidak dimakbulkan. Begitu banyak doanya, macam-macam doanya, tapi lambat Allah ijabah, atau bahkan tidak ada yang Allah ijabah. Inilah ya bunda kakak ya, siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Ya bunda kakak, tidak perlu catat-catat, tidak perlu screenshot ya. Ustazah akan bagikan catatan Ustazah ini nanti ke dalam grup ya. Siapa yang masuk ke dalam grup, coba komen now. Siapa yang mau Ustazah undang ke dalam grup, coba komen now. Ada nggak yang mau Ustazah undang ke dalam grup? Yang mau coba dulu komen mau. Mau nggak Ustazah undang ke dalam grup? Ustazah akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail, yang lebih lengkap lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau, jangan kemana-mana. Jangan keluar dari live Ustazah. Dan bantu dukung majelis ilmu ini dengan tap-tap layar. Karena kelak tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah mendukung majelis ilmu agama. Ya, bahkan ajak saudara-saudaranya semuanya untuk bergabung dalam majelis ilmu ini ya. Silahkan bagikan majelis ilmu ini. Yang kelima, apa dia Ustazah? Tidak dapat doa orang-orang yang soleh. Biasanya ayah bunda kakak, imam-imam atau wali-wali Allah, biasanya mereka suka berdoa untuk ampunan mukminin dan mukminat. Kalau dia tinggalkan sholat, dia tidak akan dapat doa orang-orang soleh tersebut. Rugi ayah bunda kakak ya. Yang keenam, apa Ustazah? Orang akan mulai benci kepada dia. Sedikit demi sedikit Allah akan taruh ke hati orang banyak untuk benci kepada dia. Inilah ayah bunda kakak, 6 siksaan dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Ya Allah, ngeri sekali ayah bunda kakak ya. Coba komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi. Kenapa Ustazah komen-komen terus ya? Biar Ustazah tahu ayah bunda abang kakak aktif dalam majelis ilmu ini. Ayah bunda hadir dalam majelis ilmu ini ya. Karena Ustazah bisa lihat kan, oh bunda ini, bunda Yuni, bunda siapa? Masya Allah, aktif dia menjawab-jawabnya ya. Silakan jawab-jawab di kolom komentar ya. Oke, siksaan selanjutnya, 3 siksaan saat meninggal dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Yang pertama, dia akan mati dalam keadaan terhina. Kalau misalnya dulu waktu di dunia dia suka berbuat maksiat, maka kayak gitulah nanti akhir hidupnya. Kalau misalnya dia selama hidup di dunia dia suka berbuat zina, maka kayak gitulah nanti akhir hidupnya dia akan meninggal dalam keadaan terhina. Ya Allah. Yang kedua, apa dia Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat-sangat lapar. Suatu ketika ayah bunda abang kakak, banyak sekali yang ingin dimakannya. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, banyaklah macam-macam makannya. Besok-besoknya apa? Besok-besoknya dia meninggal dunia dalam keadaan sangat-sangat lapar. Ya Allah. Yang ketiga, apa dia Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat-sangat haus, sehingga dikatakan oleh para ulama, walaupun dikasih air selautan sekalipun, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan dahaganya. Dia akan tetap merasakan kehausan. Inilah ya bunda kakak, 3 siksaan saat meninggal dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Ya Allah. Yuk coba komen angka 3, Ustazah akan lanjutkan lagi. Saya mau gabung grup sama suami Ustazah. Masya Allah, keren, luar biasa ya. Insya Allah stay sampai akhir ya bunda-bunda, ayah bunda abang kakak semuanya ya. Stay sampai akhir, Ustazah akan undang ayah bunda abang kakak ke dalam grup ya. Jangan kemana-mana. Sambil dukung majelis ilmu ini dengan bantu tap-tap layar ya. 3 siksaan di alam kubur bagi orang yang tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? Kuburnya disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kita ini kecil aja ya bunda abang kakak ya. Lalu kubur kita tuh akan disempit-sempitkan sehingga apa? Tulang kita tuh akan bertumbukan satu sama lain, dan saat itu kita akan merasakan apa? Sakit. Kemudian kita akan mati, lalu kita akan dihidupkan kembali. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Ya Allah. Yang kedua, apa dia Ustazah? Kuburnya dipenuhi oleh api. Siang dan malam kuburnya dipenuhi oleh api. Ini masih cerita di alam kubur, belum cerita di neraka. Siang
siang dan malam kuburnya dipenuhi oleh api. Pada waktu ini dia akan bersedih dan berpikir, ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak melakukan ini dan melakukan itu? Ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku nggak bagikan ini dan bagikan itu? Saat itu sudah tidak ada gunanya lagi, karena dia sudah masuk ke alam kubur. Percuma aja dia bersedih dan menyesal, karena dia sudah masuk ke alam kubur. Ya, yang ketiga apa dia Ustazah? Dia akan ditemani oleh seekor ular, yang mana ularnya ini ada namanya ayah bunda abang kakak, namanya adalah As-Suja Al-Aqra, yang mana ular ini matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, dan panjangnya adalah seharian berjalan. Bayangkan kalau kita berjalan seharian, dapat berapa kilometer ayah bunda abang kakak? Nggak terbayang ayah bunda abang kakak ya. Apabila ular ini pukul kita akan tenggelam ke dalam tanah. Lalu dicongkel lagi kita, ditarik lagi kita, balik lagi kita, dipukul lagi kita. Begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Termasuklah orang yang celaka tadi, yang akan diazab. Termasuk orang yang suka menunda-nunda sholatnya, dia wajib untuk mengkodok sholatnya. Nggak apa-apa lah nanti aja sholatnya, nanggung masih ada kerjaan. Nggak apa-apa lah nanti aja sholatnya. Kalau ada golongan yang seperti ini ya bunda, maka dia termasuk golongan orang yang celaka, yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, setelah ini Ustaz akan beritahu bagaimana cara bertobatnya, bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal ya. Oke, coba komen angka 4, Ustaz akan lanjutkan lagi. Coba komen angka 4, Ustazah akan lanjutkan lagi ya bunda abang kakak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 siksaan di padang mahsyar bagi orang yang tinggalkan sholat. Yang pertama apa dia Ustazah? Hisabnya sangat-sangat berat. Nanti akan ada satu golongan yang mengatakan, ya Allah, boleh nggak ya Allah aku langsung dimasukkan ke dalam neraka. Bila dibawa ke neraka pun dia akan menangis dan berkata, ya Allah kembalikanlah ya Allah, kembali ke padang mahsyar ya. Pada waktu ini Allah akan menanyakan ke kita pertanyaan yang sulit. Pada waktu ini kita akan kumpul beramai-ramai. Akan ada orang yang kepalanya tenggelam. Waktu ini akan ada orang yang kepalanya dipijak-pijak. Lalu akan ada orang yang kepalanya di kaki, kakinya di kepala. Allahu Akbar. Gak terbayang ayah bunda abang kakak ya. Waktu ini ada orang yang lemes banget. Kenapa Ustazah? Karena waktu itu matahari hanya sejengkal aja dari kepalanya. Itulah kejadian di padang mahsyar ayah bunda abang kakak ya. Yang kedua apa dia Ustazah? Dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan buat pengumuman siapa-siapa aja orang yang akan Allah benci. Apalagi yang buat kita takut ayah bunda abang kakak selain Allah benci kepada kita ya. Yang ketiga apa dia Ustazah? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana nerakanya adalah neraka yang khas untuk orang-orang yang tinggalkan sholat. Inilah ayah bunda abang kakak, adab atau siksaan bagi orang-orang yang tinggalkan sholat ya. Oke, bismillah, kita akan masuk bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Ustazah, sudah banyak sholat yang kutinggalkan Ustazah, bagaimana cara bertaubatnya Ustazah, bagaimana cara mengkodok sholatnya Ustazah? Ada nggak yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Ada nggak yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Yang mau coba komen mau. Mau nggak? Mau nggak ayah bunda abang kakak? Ada nggak yang mau belajar? Yang mau coba komen mau? Yang mau coba komen mau? Sambil bantulah sebarluaskan majelis ilmu ini agar banyak orang yang nonton, agar banyak orang yang tahu bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Yuk semuanya yuk, 1.500 orang bantu sebarluaskan majelis ilmu ini agar semua saudara-saudara kita yang di luar sana itu melihat, nonton juga bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Dan bantu tap-tap layar pertanda ayah bunda abang kakak mendukung majelis ilmu ini. Oke, Ustaz akan beritahukan ya. Maka ya bunda abang kakak, Ustaz ingatkan janganlah tinggalkan sholat ya. Mulai detik ini jangan tinggalkan sholat lagi ya bunda abang kakak ya. Hukum kodok sholat, Ustaz akan beritahukan dulu hukum kodok sholat. Apa dia hukum kodok sholat? Hukum kodok sholat adalah wajib ya. Hukum kodok sholat adalah wajib. Kata siapa Ustaz? Kata keempat madhab ya. Kata keempat madhab, hukum kodok sholat adalah wajib ya. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun dia tidak sengaja meninggalkan sholat. Sampai di sini paham atau tidak ayah bunda abang kakak? Hukum kodok sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Sampai di sini paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham, yang paham boleh komen paham. Ustaz ulangin ya. Hukum kodok sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Sampai di sini paham atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang paham coba boleh komen paham.
Paham Ustazah, Alhamdulillah. Oke, malam hari ini Ustazah akan bagikan tentang 5 topik. Banyak sekali Ustazah. Iya, ada 5 topik yang akan Ustazah bagikan di malam hari ini. Akan ada 5 topik yang akan Ustazah bahas berkenaan tentang kodok kita ya. Maka jangan kemana-mana ayah bunda abang kakak. Rugi kalau tidak lihat live Ustazah sampai akhir. Akan banyak sekali ilmu tentang dunia akhirat kita yang akan Ustazah bagikan di malam hari ini ya. Coba komen angka 5, Ustazah akan ceritakan ke 5-5-nya. Coba komen dulu angka 5, Ustazah akan ceritakan ke 5-5-nya ayah bunda abang kakak. Komen angka 5. 5, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita akan bercerita tentang keuzuran solat. Ustazah akan ceritakan tentang keuzuran solat ya. Lalu Ustazah akan ceritakan juga tentang ini solat kodok. Masya Allah, banyak sekali Ustazah materi malam hari ini. Iya ya bunda, maka jangan kemana-mana, rugi nanti ya. Yang ketiga apa dia Ustazah? Ustazah akan ceritakan tentang susunan kodok ya. Susunan kodok ya. Lalu yang keempat Ustazah akan ceritakan tentang perihal kodok ya. Perihal kodok. Lalu yang kelima Ustazah akan ceritakan tentang keharaman solat sunnah ya. Yang kelima Ustazah akan ceritakan tentang keharaman solat sunnah. Tentang keharaman solat sunnah. Keharaman solat sunnah ya. Oke, kita mulai dulu dari yang kelima. Masya Allah, Masya Allah, sambil komen angka 5 ya. Kita mulai dulu yang kelima tentang keharaman solat sunnah. Siapa yang baru tahu ayah bunda abang kakak, ternyata haram solat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu. Ternyata haram solat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu. Siapa yang baru tahu, coba komen dulu baru tahu. Ternyata haram solat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu. Siapa yang baru tahu? Yang baru tahu coba komen baru tahu. Yang baru tahu coba komen baru tahu ayah bunda abang kakak. Ternyata haram solat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu. Siapa yang baru tahu coba komen dulu baru tahu. Pendapat yang mengatakan haram bukan pendapatnya Ustazah. Pendapat yang mengatakan haram adalah dari keempat-empat madhab. Banyak tuh yang baru tahu. Banyak sekali ayah bunda abang kakak yang baru tahu ya. Ustazah akan ceritakan keempat-empat madhab tersebut ya. Ustazah akan ceritakan keempat-empat madhab itu agar tidak menimbulkan kekeliruan ya. Oke, bismillah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pendapat yang menyatakan haram dari keempat-empat madhab ya. Coba komen dulu angka 4. Ustazah akan ceritakan keempat-empatnya. Komen dulu angka 4. Ustazah akan ceritakan keempat-empatnya ya. Agar tidak menimbulkan kekeliruan, Ustazah harus ceritakan semuanya ya. Biar nggak tersilap, Ustazah harus ceritakan semuanya ke ayah bunda abang kakak ya. Coba komen dulu angka 4 ya. Ustazah akan ceritakan pendapat dari keempat-empat madhab itu ya. Kata keempat-empat madhab, haram solat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu kecuali solat sunnah yang berwaktu dan bersebab. Kecuali solat sunnah yang berwaktu dan bersebab. Kata siapa ini Ustazah? Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, haram solat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu kecuali solat sunnah yang berwaktu dan bersebab. Berarti ada solat sunnah yang dibolehkan Ustazah walaupun sengaja meninggalkan solat. Betul, ada solat sunnah yang dibolehkan. Apa dia Ustazah? Solat sunnah duha boleh, rawatib boleh, witir boleh ya, witir boleh, solat tarawih boleh, solat hari raya pun boleh. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ada solat sunnah yang nggak boleh dilakukan kalau sengaja meninggalkan solat. Solat sunnah apa dia itu saja? Solat sunnah taubat tidak boleh, dan hajat pun tidak boleh. Sampai di sini jelas atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang jelas coba komen dulu jelas. Sampai di sini jelas atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang jelas boleh komen jelas, yang jelas boleh komen jelas ayah bunda abang kakak. Jelas nggak? Jelas Ustazah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Pendapat yang ketiga, pendapatnya dari Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi? Haram solat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu kecuali, sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu ya, biar nggak kelihatan sepi dan pertanda ayah bunda abang kakak mendukung majelis ilmu ini. Bantu tap-tap layar Ustazah itu ya. Kata
Kata Imam Hanafi, haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, kecuali sholat rawatib boleh, sholat tasbih boleh, sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Di luar dari sini tidak boleh. Itu kata Imam Hanafi, ya. Lalu pendapatnya yang keempat, pendapatnya dari Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, kecuali sholat sunnah sebelum subuh boleh, sholat sunnah rawatib boleh, sholat sunnah witir boleh, dan sholat sunnah tahiyatul masjid pun boleh. Sholat tahajud boleh ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, sholat tahajud boleh, karena termasuk ke dalam sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab. Ayah bunda abang kakak tidak perlu catat-catat, tidak perlu screenshot ya. Ustazah akan bagikan catatan Ustazah ini yang lebih rapi, yang lebih cantik lagi, yang lebih detail nanti ke dalam grup ya. Ada nggak yang mau? Yang mau boleh komen mau ya. Ada nggak yang mau ayah bunda abang kakak? Yang mau boleh komen mau, yang mau boleh komen mau. Mau nggak? Kalau mau nanti Ustazah akan invite ayah bunda abang kakak ke dalam grup, lalu Ustazah akan bagikan catatan Ustazah yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap lagi ya. Yang mau bisa komen mau ya ayah bunda abang kakak. Ada nggak yang mau? Oh Masya Allah banyak yang mau, pengen masuk grup Ustazah. Iya, maka jangan kemana-mana, tetap stay dalam live Ustazah ini sampai akhir ayah bunda abang kakak ya. Mau Ustazah, siap. Oke. Yuk kita belajar lagi, yuk kita belajar dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalnya Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita uangnya, kira-kira kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu ayah bunda bakak? Yang mana jawabannya? Kalau Allah kasih kita rezeki, kira-kira kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Yang mana? Kalau Allah kasih kita rezeki, kira-kira kita bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu ayah bunda abang kakak? Yang mana? Kalau Allah kasih kita rezeki, kira-kira kita bayar hutang dulu apa kita bersedekah dulu ayah bunda abang kakak? Ada yang bilang sedekah, ada yang bilang bayar hutang. Yang mana nih? Yang mana ayah bunda abang kakak, bayar hutang dulu atau kita bersedekah dulu? Ustazah izin sambil minum sebentar ya, gatal tenggorokan Ustazah. Bentar ya, bentar aja, bismillah. Yang mana? Oke, ya hutang dulu, bayar hutang. Oke. Jadi yang wajib dilakukan adalah bayar hutang terlebih dahulu. Sedekah ini sifatnya adalah sunnah. Kewajiban kita adalah bayar hutang terlebih dahulu. Jadi sama Allah kita udah punya hutang sholat wajib ya. Sama Allah kita sudah punya hutang sholat wajib. Seharusnya kita kodok dulu sholat wajib kita, baru kita bersibuk dengan sholat sunnah ya. Jadi sama Allah kita sudah punya hutang sholat wajib. Seharusnya kita kodok dulu sholat wajib kita, baru kita bersibuk dengan sholat sunnah. Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Sangat-sangat wajib dibayar ayah bunda abang kakak. Sampai di sini analoginya jelas atau tidak? Yang jelas boleh komen jelas. Sampai di sini analoginya jelas atau tidak ayah bunda? Ustazah nganut apa? Maksudnya gimana? Kita pakai Imam Syafi'i ya, madhabnya Imam Syafi'i yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah madhabnya Imam Syafi'i ya kan? Emang ayah bunda pakai Imam siapa madhabnya ya? Ustazah mengikuti apa? Al-Quran lah, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Alhamdulillah banyak yang paham ya. Oke, ada yang bilang sama Ustazah, aku kan mau itu Ustazah, aku kan udah banyak tuh sholat yang ku tinggalkan, maka aku pergilah Ustazah sholat taubat. Aku kan udah banyak tuh sholat yang ku tinggalkan Ustazah, maka aku pergilah sholat taubat Ustazah. Bukan, ini banyak sekali orang yang suka keliru di sini. Taubat itu bukan sholat ya. Kalau sudah banyak sholat yang ditinggalkan, bukan dia bersibuk untuk sholat sunnah taubat ya. Taubat di sini maksudnya apa? Dia menginsafi dosa-dosa yang telah lalu. Menginsafi dosa-dosa yang lalu. Dia merasa menyesal, lalu berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara dia kodok sholat dia yang sudah banyak tertinggal tadi. Jadi cara bertaubat kalau sudah banyak sholat yang ditinggalkan, bukan bersibuk untuk sholat sunnah taubat ya, tapi cara bertaubatnya adalah dengan mengkodok sholat yang sudah banyak tertinggal tadi. Sampai di sini paham atau tidak ayah bunda kakak? Yang paham boleh komen paham. Yang paham boleh komen paham. Sampai di sini paham atau tidak? Paham atau tidak ayah bunda kakak? Yang paham coba komen paham ya. Jadi cara kita bertaubat bukan sibuk sholat taubat, tapi kita kodok sholat kita yang sudah banyak tertinggal tadi ayah bunda abang kakak. Masya Allah la haula wala quwata illa billah ya.
Yuk kita belajar lagi tentang kodok ya. Kodok, susunan kodok dan jenis-jenis sholat kodok. Paham Ustazah? Masya Allah. Banyak. Cara kodoknya gimana Zah? Setelah ini Ustazah akan beritahukan bagaimana cara mengkodoknya ya. Jangan kemana-mana. Setelah ini Ustazah akan beritahukan bagaimana cara kodok sholat yang banyak tertinggal. Yuk kita masuk ke susunan kodok dan jenis-jenis kodok. Ini materinya Ustazah katakan ya. Ini materinya agak sedikit sulit. Kira-kira ya bunda kakak siap nggak untuk nerima materi ini? Yang siap boleh komen siap. Ini materinya agak sedikit sulit. Kira-kira ayah bunda abang kakak siap nggak untuk nerima materi ini ayah bunda abang kakak? Yang siap boleh komen siap. Yang siap boleh komen siap. Siap Ustazah? Siap dah. Masya Allah. Apa tuh? Ustazah kan setelah sholat subuh nggak boleh melaksanakan sholat lagi. Kalau sholat wajib boleh, bisa. Kalau sholat wajib bisa dilakukan di waktu manapun. Yang nggak boleh dilakukan adalah sholat sunnahnya ya. Oke, karena sudah banyak yang sudah siap, Ustazah akan lanjutkan. Kodok terbagi menjadi dua. Ada dia sengaja. Simak baik-baik ya, biar nggak keliru, biar nggak salah. Kodok terbagi menjadi dua. Ada dia sengaja, ada dia yang tidak sengaja. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzur. Sengaja dia meninggalkan sholat karena tidak ada uzur. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, maka dia berdosa. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, maka dia berdosa. Kalau nggak sengaja meninggalkan sholat karena ada uzurnya, nggak sengaja dia meninggalkan sholat karena ada uzurnya, maka dia tidak berdosa. Sampai di sini jelas atau tidak? Yang jelas boleh komen angka 1. Sampai di sini jelas atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang jelas boleh komen angka 1. Jelas nggak? Jelas atau tidak ya bunda abang kakak? Yang jelas coba komen angka 1. Orang yang sengaja tinggalkan sholat karena tidak ada uzur, dia berdosa. Kalau nggak sengaja tinggalkan sholat karena ada uzurnya, dia tidak berdosa. Alhamdulillah sudah paling jelas ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, sudah kasih tahu lagi ya, lanjutin ya. Wajib dia kodok segera. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia wajib kodok segera. Maksudnya gimana itu Ustazah? Misalnya dia bangun subuhnya kesiangan kan, dia malah sibuk ngerjain yang lain. Sibuk dia apa? Nyiapkan makannya, nyiapkan bajunya, dia berangkat kerja nggak dikodok subuhnya, maka dia berdosa. Jadi kalau udah tahu subuhnya kesiangan, langsunglah dikodok segera sholatnya ya, langsung segera sholat ya. Kalau nggak sengaja tinggalkan sholat, maka orang ini sunnah untuk kodok segera. Yang nomor 1 ini paham atau tidak? Yang paham coba komen angka 2, karena kita akan lanjutkan ke yang kedua. Yang paham coba komen angka 2, kita akan lanjutkan ke yang kedua ayah bunda abang kakak ya. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu ayah bunda, kok sepi layarnya ya. Bantu tap-tap layar Ustazah dan bantu sebar luaskan majelis ilmu ini, karena sebentar lagi kita akan bahas bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal ya. Yang kedua, orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia wajib untuk tertib ya. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia wajib untuk tertib. Artinya apa? Dia wajib ikut susunan. Maksudnya gimana itu Ustazah? Misalnya dia bangun subuh kan, habis bangun subuh dia tidur lagi, bangun dia azan zuhur. Ayah bunda bang kakak, kira-kira dia sholat subuh dulu atau sholat zuhur? Ayah bunda bang kakak, sholat mana dulu yang harus dilakukannya? Sholat subuh dulu atau dia sholat zuhur? Sholat mana dulu nih yang harus dilakukannya? Saya ulangin ya. Misalnya dia kan udah bangun subuh kan, dia tidur lagi nggak sholat subuh, bangun udah azan zuhur. Kira-kira dia sholat subuh dulu apa sholat zuhur dulu? Yang mana yang harus dilakukannya? Subuh dulu, zuhur dulu. Yang mana ayah bunda kakak? Sholat subuh dulu kah dia? Apa dia sholat zuhur dulu? Ada yang jawab zuhur, ada yang jawab subuh. Sebenarnya yang mana dulu nih? Coba komen 500 orang, coba komen sholat apa dulu yang harus dilakukan? Sholat subuh dulu apa sholat zuhur? Oke ya, Ustazah beritahu ya. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat ya, kalau dia sengaja meninggalkan sholat, dia wajib tertib, wajib dia ikut susunan. Artinya apa? Dia wajib kodok subuh terlebih dahulu, baru setelah itu sholat zuhur ya. Kalau nggak sengaja, dia sunnah untuk tertib, sunnah dia ikut susunan sholat ya, sunnah dia tertib, sunnah dia ikut susunan ya. Kalau dia mau sholat zuhur dulu boleh, setelah itu habis itu dikodok subuhnya. Tapi kalau dia kodok subuh terlebih dahulu, dapat dia pahala sunnahnya. Paham nggak? Yang paham coba komen angka 3, karena kita akan masuk ke yang ketiga. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 3. Yang paham boleh komen angka 3 ayah bunda abang kakak. Paham nggak?
Saya tunggu ya. Yang paham boleh komen angka 3. Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu ayah bunda bang kakak. 3 Ustazah. Masya Allah paham. Nah, yang paham coba komen angka 3. Yang paham coba komen angka 3 ya. Oke. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia haram untuk sholat sunnah. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia haram untuk sholat sunnah. Sedangkan orang yang tidak sengaja tinggalkan sholat, ya, dia boleh untuk sholat sunnah. Boleh untuk sholat sunnah. Inilah ya bunda bapak kakak pembahasan tentang kodok dan jenis-jenis kodok. Ayah bunda bapak kakak tidak perlu catat-catat, tidak perlu screenshot ya. Ustazah akan bagikan catatan Ustazah ini ke dalam grup. Siapa yang mau masuk ke dalam grup, coba dulu pakai emot ikon smiley. Ada nggak yang mau masuk ke dalam grup? Yang mau masuk ke dalam grup komen pakai emot ikon smiley. Coba yang mau masuk ke dalam grup pakai emot ikon tersenyum. Siapa yang masuk ke dalam grup coba pakai emot ikon tersenyum, pertanda ayah bunda kakak pengen masuk ke dalam grup lalu mendapatkan catatan-catatan ini ya. Oh ya, Ustazah lupa tadi. Orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia bukan dapat 1 dosa, tapi dia dapat 4 dosa. Dosa pertama, dia sengaja meninggalkan sholat. Dosa kedua, nggak segera dikodok sholatnya ya. Dosa ketiga, nggak ikut susunan dia, nggak tertib. Dosa keempat, sibuk dia dengan sholat sunnah ya. Jadi orang yang sengaja tinggalkan sholat bukan dapat 1 dosa, tapi dia dapat 4 dosa. Bunda Muriani, Bunda Jamilatun, Bunda Ulia, Ayah Riki, Kak Yarli, Caraka, Masya Allah banyak sekali yang masuk ke dalam grup ya. Maka jangan kemana-mana, semoga 700 orang ini semuanya bisa masuk ke dalam grup ya. Bunda Arin, kesiangan sholat subuh gimana kak? Langsung dikodok subuhnya ya. Langsung sholat saat itu juga ya. Pas bangun langsung sholat ya. Oke, yuk kita belajar lagi tentang uzur yang tidak sengaja. Yuk kita belajar lagi tentang uzur yang tidak sengaja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang ayah bunda abang kakak pahami tentang uzur yang tidak sengaja? Ada nggak yang tahu apa itu uzur yang tidak sengaja? Ada nggak ayah bunda abang kakak yang tahu apa dia yang dimaksud dengan uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak apa itu uzur yang tidak sengaja? Ada yang tahu nggak uzur yang tidak sengaja itu apa? Ustazah tanya dulu ya, apa tuh uzur yang tidak sengaja? Ketiduran. Siapa lagi? Coba komen. Apa dia uzur yang tidak sengaja itu apa dia? Uzur yang tidak sengaja apa dia ya bro? Sakit, lupa betul, tidak tahu. Oke. Kalau orang yang haid atau nifas itu dia bukan uzur ya. Orang yang haid atau nifas itu dia bukan uzur ya. Orang yang haid atau nifas dia bukan uzur. Kalau orang yang sakit itu dia wajib sholat atau tidak ya bunda bapak kakak? Ustazah mau tanya dulu nih. Orang yang sakit dia wajib sholat atau tidak ayah bunda bapak kakak? Orang yang sakit dia wajib sholat atau tidak? Apa ya bunda bapak? Orang yang sakit wajib sholat nggak? Dalam perjalanan kurang sehat. Terima kasih ayah Ipung gift-giftnya ya. Terima kasih yang sudah memberikan gift ayah bunda abang kakak ya. Orang yang sakit wajib sholat nggak atau tidak? Orang yang sakit? Orang yang sakit wajiblah katanya. Wajib selama bisa. Wajib sholat nggak orang yang sakit? Terima kasih bunda Amira. Masya Allah dikasih mawar Ustazah. Ya, orang yang sakit wajib juga bun dengan berbaring, wajib walau hanya mengedipkan mata. Masya Allah. Saya senang mendengar jawaban ayah bunda ya. Tidak katanya. Oke. Orang yang sakit sudah katakan wajib lah. Oke. Orang yang sakit wajib sholat ayah bunda bang kakak, karena Allah sudah kasih keringanan sama dia ya. Kalau dia sholatnya nggak bisa berdiri, dia bisa sholatnya duduk. Kalau nggak bisa duduk, dia bisa sholatnya berbaring. Kalau nggak bisa berbaring pun, mengedipkan mata pun boleh ya. Selagi masih ada akal, dia tetap wajib untuk sholat sesakit apapun dia ya. Oke, yuk bismillah kita masuk lagi ke uzur yang tidak sengaja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Terbagi menjadi 2. Ada dia lupa, ada dia tidur. Ada dia lupa, ada dia tidur. Tadi ada yang benar ya. Lupa pun terbagi dia menjadi 2. Lupa terbagi menjadi 2. Ada dia lalai atau sibuk. Lalai kenapa dia Ustazah? Sibuk kenapa dia Ustazah? Banyaklah macam-macam kesibukannya ayah bunda abang kakak ya. Apa dia kesibukannya? Sibuk dia bekerja kan? Sibuk bekerja sehingga apa? Melalaikan sholat ya. Sibuk berbisnis sehingga melalaikan sholat. Sibuk main game ya.
Sambil bantulah tap-tap layar ustazah itu ya, biar nggak sepi. Bantu tap-tap layar ustazah itu ayah bunda ya. Sibuk apa lagi? Sibuk dia nonton ya, atau sibuk dia scroll TikTok. Kata para ulama ini masuk kategori tidak ada uzur ya, masuk kategori tidak ada uzur. Artinya apa? Dia sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, maka dia berdosa. Sengaja dia meninggalkan sholat, dia berdosa. Kalau sengaja berarti formulanya wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Sampai di sini paham atau tidak ayah bunda bapak kakak? Yang paham boleh komen paham, yang paham boleh komen paham. Ternyata kalau lalai sibuknya karena kerjaan, dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Ini Ustazah katakan materi ini banyak sekali orang yang tidak tahu ayah bunda. Ternyata kalau lalainya karena sibuk karena kerjaan, dia masuk ke sengaja meninggalkan sholat. Kalau sengaja berarti wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Masya Allah, alhamdulillah pada paham ya. Lupa yang kedua, kita lanjutkan. Lupa yang kedua karena ada sebuah keharusan ya. Ada sebuah keharusan. Misalnya dia harus layani anak-anaknya, menyiapkan makan anaknya, menyiapkan pakaian anaknya, atau misalnya dia harus layani suaminya, menyiapkan makan suaminya, menyiapkan baju suaminya, atau misalnya pas lagi datang tamu ke rumahnya sehingga dia terlupa. Maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sunnah kodok segera, sunnah tertib, dan boleh dia sholat sunnah. Ayah bunda bapak kakak, ustazah mau tanya nih ke ayah bunda, kira-kira materi live saya pada malam hari ini bermanfaat atau tidak ayah bunda bapak kakak? Yang ngerasa bermanfaat coba komen bermanfaat. Kira-kira materi live ustazah pada malam hari ini bermanfaat atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang ngerasa bermanfaat coba komen bermanfaat. Bermanfaat nggak ayah bunda abang kakak? Bermanfaat ustazah, bermanfaat. Masya Allah bermanfaat sekali ustazah. Kalau ayah bunda abang kakak bermanfaat sekali ustazah. Kalau ayah bunda abang kakak merasa sesi live ustazah ini bermanfaat, tolong bantu ustazah sebarluaskan majelis ilmu ini. Bagikan majelis ilmu ini sebanyak-banyaknya, karena sebentar lagi ustazah akan ceritakan bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal, agar semakin banyak orang yang tahu ayah bunda abang kakak ya. Bantu sebarkan, ustazah doakan yang sudah menyebarkan dan tap-tap layar, semoga rezekinya berkah berlimpah, keluarganya Allah berikan kesehatan, berkumpul lagi di jannahnya Allah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sambil bantu sebarkan, bantu tap-tap layar ya. Tidur, kita masuk ke uzur yang tentang tidur ya. Tidur ini terbagi menjadi dua. Ada dia yang sebelum azan, ada dia yang sebelum azan, ada dia yang setelah azan. Ada dia yang setelah azan. Sebelum azan, contohnya gimana ustazah? Anggaplah dia kerjanya shift, pulang-pulang dia jam 12 siang. Dia kecapean, kemudian dia tertidur, bangun-bangun jam 5 sore. Maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak sengaja. Kalau dia tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Paham nggak? Yang paham boleh komen angka 1. Yang paham boleh komen angka 1. Kalau tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sunnah kodok segera, sunnah tertib, dan boleh dia sholat sunnah. Angka 1, komen angka 1. Yang paham komen angka 1, alhamdulillah. Kalau misalnya tidurnya setelah azan, taruhlah dia tidurnya jam 12 siang. Dia tidur jam 12 siang, bangun-bangun jam 5 sore. Bukan, setelah azan dia tidurnya jam 2 siang maksudnya. Jam 2 siang, bangun-bangun jam 5 sore. Maka kata para ulama, ini masuk kategori sengaja. Kalau sengaja, wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia sholat sunnah. Yang paham coba komen angka 2, yang paham coba komen angka 2. Kalau dia tidurnya setelah azan, dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja, wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia sholat sunnah. Komen angka 2, yang paham komen angka 2. Masya Allah, Masya Allah. Banyak yang paham ya. Banyak yang paham ayah bunda abang kakak ya. Oke, ustazah kasih contoh lagi biar semakin paham ya. Misalnya dia bangun jam 5.30. Dia tidur lagi. Dia bangun jam 5.30. Dia tidur lagi, bangun-bangun jam 8 pagi. Orang ini masuk kategori sengaja atau tidak sengaja ayah bunda abang kakak? Orang ini masuk kategori sengaja atau tidak sengaja? Dia kan udah bangun jam 5.30. Dia tidur lagi, bangun-bangun jam 8 pagi. Orang ini masuk kategori sengaja atau tidak sengaja?
Ada yang bilang sengaja, ada yang bilang sengaja dong. Oke, betul. Orang ini masuk kategori sengaja. Kalau sengaja, wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang sudah ayah bunda dapatkan ya. Oke, kita akan bahas bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Siapa yang sudah siap, coba komen bismillah. Siapa yang sudah siap, coba komen bismillah, karena kita akan bahas cara kodok sholat yang tertinggal ya. Cara kodok sholat yang tertinggal. Coba komen bismillah. Yang sudah siap, coba komen bismillah, karena Ustaz akan masuk bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Cara kodok sholat yang tertinggal. Siap Ustaz, bismillah. Oke, bismillah, masya Allah, siap. Oke, cara kodok sholat yang tertinggal. Sambil komen bismillah ya, tengok tuh tinggal 400 orang lagi. Emang benar-benar hanya orang-orang pilihan Allah aja yang Allah pilih untuk duduk dalam majelis ilmu ya. Betul, emang perkataan Rasulullah itu hanya orang-orang pilihan Allah saja yang mau berlama-lama duduk dalam majelis ilmu ya. Cara kodok sholat yang tertinggal terbagi menjadi dua. Cara kodok sholat yang tertinggal terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia wajib dianggarkan. Maksudnya gimana?